Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali untuk teman-teman trader yang lain. Pada video kali ini mungkin adalah video yang cukup teknis. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar lebih detail mengenai trading, materi ini mungkin akan sangat cocok untuk Anda yang masih kebingungan mengenai sistem trading apa yang baiknya teman-teman gunakan dalam trading. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai memilih sistem dan metode dalam trading ya. Yang dimana di sini akan kita jelaskan juga bagaimana caranya memanfaatkan peluang di market dan juga meminimalisir resiko yang bisa terjadi. Nah, oleh karena itu wajib dan penting bagi teman-teman trader yang lain untuk mempunyai sistem dan metode trading yang harus dibuat dan dilaksanakan secara konsisten di dalam transaksi ke depannya ya. Karena memang rata-rata kebanyakan seorang trader itu rugi atau sampai MC itu disebabkan karena tidak memiliki yang namanya sistem trading yang jelas dan juga bahkan bingung dengan menggunakan metode trading apa yang sedang mereka gunakan pada saat ini. Nah, oleh karena itu di sini kesempatan saya juga untuk bisa sharing ke teman-teman bagaimana caranya kita bisa melihat konsep bisnis trading ini dan juga memiliki sistem yang baik ya. Jadi saya coba buka dulu di materi kali ini. Kita akan membahas mengenai pertama konsep bisnis trading ya. Tentunya trading ini merupakan bisnis ya, nanti akan kita bahas. Lalu selanjutnya kita akan juga membahas mengenai peluang dan resiko trading itu seperti apa. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai sistem dan metode trading ini. Dan yang terakhir itu adalah mengenai pemilihan metode dan sistem trading yang cocok mungkin untuk Anda. Jadi akan kita bantukan. Di sini saya akan kasih beberapa contoh untuk teman-teman melihat bagaimana atau yang seperti apa yang sistem trading yang cocok bagi Anda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di poin pertama ini kita akan bahas dulu mengenai bisnis trading forex ya, yang dimana teman-teman ketahui bahwa trading forex ini bisa dikatakan sebagai sarana bisnis ya, dan juga merupakan instrumen investasi jangka pendek. Ya, uniknya, karena di sini saya ada tulisnya kata unik. Uniknya dalam trading forex ini yang dimana pola transaksi kita itu biasanya transaksi hanya membeli, ya. Jadi pada saat harga turun kita beli dan pada saat harga naik itu dapatkan keuntungan ya. Konsepnya biasanya seperti itu. Jadi pada saat turun seperti ini kita beli di sini. Dan pada saat harga naik disinilah kita sebut sebagai gain-nya kita atau profitnya kita. Ya, namun dalam trading forex ini cukup unik karena kenapa? Karena pada saat transaksi pada turun seperti ini kita bisa profit, dan juga pada saat harga sudah naik seperti ini kita bisa ambil posisi short selling. Ya, jadi tanpa ada pembelian dulu, jadi kita ambil short selling di sini. Ketika harganya turun, ini kita mengalami profit. Nah, ini uniknya trading. Ya, trading di forex ya. Jadi transaksi turun kita bisa beli pada saat harga murah, dan pada saat harga mahal pun ini kita nggak hanya gigi jari, kita pun bisa mengambil transaksi selling ya untuk memanfaatkan kondisi harga pada saat turun, dan ini kita bisa mendapatkan profit. Nah, seperti itu. Oke. Dan berbeda ya dengan instrumen lainnya seperti emas, properti, saham, reksadana, forex juga memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi ya, sehingga ke depan teman-teman wajib berhati-hati dan wajib memiliki sistem trading dan metode yang jelas pastinya ya, atau SOP dalam transaksi. Nah, sekaligus keunggulan yang bisa menghasilkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi high risk high return ya dalam transaksi trading forex, karena fluktuasi di market ini cukup tinggi ya. Dan sebagian besar ada yang senang dengan high risk high return ini karena perputaran uangnya cukup baik ya. Tinggal saja di sini teman-teman harus memiliki tingkat kehati-hatian dan ketelitian dalam mengelola resikonya, dan ini akan kita bahas juga. Nah, kita bahas mengenai risk and return-nya. Dalam transaksi tentu akan ada resiko dan juga pasti ada yang namanya peluang atau profitnya. Nah, kalau kita lihat sendiri resiko dalam trading forex ini ada empat hal, yaitu pertama dari volatilitas harga yang cukup tinggi, sehingga kalau Anda tidak berhati-hati maka dana yang Anda miliki ini akan tergerus habis. Ya, jadi tentu hati-hati jangan sampai Anda salah masuk ke posisi harga yang tidak ideal atau yang salah ya.
Lalu yang kedua, resiko leverage. Leverage ini artinya terlalu banyak mengambil posisi. Ya, karena memang kita dikasihkan leverage ini kurang lebih dikasihkan pinjaman pada saat transaksi yang dimana awalnya kalau trading di forex ini beli satu lot itu harganya 1 miliar. Ya, jadi kalau misalkan beli satu lot itu harga normalnya itu 1 M. Tapi karena kita dikasih leverage 1:100, misalkan dengan menggunakan satu lot itu kita hanya menggunakan dana 10 juta. Ya, yang dimana dengan dana seperti ini tentu teman-teman bisa menggunakan lot yang banyak. Ya, pinjaman yang banyak tentu menggunakan lot yang banyak juga, yang dimana kalau nggak hati-hati dalam penggunaan dana tersebut atau lot itu kita sebut seperti over transaksi. Nah, ini bahaya juga. Jadi pada saat harganya tergerus turun ataupun tergerus naik dengan arah yang berbeda atau arahnya salah dalam transaksi, maka ini akan menjadi resiko yang cukup besar. Ya, oleh hati-hati dalam memilih leverage juga, jangan sampai kita overload. Terus ketiga, resiko brokernya. Jadi kalau bicara soal broker, biasanya ada juga beberapa broker-broker yang tidak direkomendasi. Contohnya untuk di Indonesia kita ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang legal ya. Kalau misalkan Anda ingin memilih trading forex di broker yang bagus, ya pertama pasti tentunya dilihat dari legalitasnya dulu. Ada izinnya dari Bapepti ya, Badan Pengawasnya dari Bapepti, dan juga Badan Penjamin dari KBI. Nah, itu wajib banget untuk diperhatikan. Yang kedua juga harus dilihat nih apa beberapa fasilitas yang diberikan, apakah fasilitas edukasinya diberikan atau tidak ya, itu wajib juga untuk diperhatikan untuk di resiko broker forex-nya. Lalu yang terakhir itu resiko psikologis ya. Nah, resiko psikologis ini kerap hubungannya juga sama seperti dengan leverage, transaksi yang berlebih, yang dimana kita sering keluar dari trading plan ya, atau keluar dari sistem tradingnya kita. Nah, ini akan jadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi resiko psikologis, kita membutuhkan yang namanya sistem yang jelas atau SOP yang jelas. Ya, oleh karena itu di video kali ini saya akan membuat dan membantu teman-teman untuk menerapkan sistem SOP yang benar atau SOP yang cocok untuk teman-teman sehingga resiko psikologis ini tidak masuk ke dalam karakter trading Anda. Ya, seperti apa sih resiko psikologis? Resiko psikologis itu bisa dikatakan resiko yang contoh pertama greedy ya, rakus. Yang awalnya kita udah profitnya planningnya itu anggaplah satu hari 100.000 misalkan ya. Tapi pada saat kita melihat market kayaknya bisa 5 juta, bisa 3 juta. Nah, ketika sudah masuk ke seperti ini, 5 juta, 3 juta yang dimana awal plannya ada 100.000, ini udah masuk greedy. Dampak negatifnya, tidak selamanya dalam trading itu profitnya terus datang. Ya, tidak selamanya ketika kita beli harganya langsung naik atau kita sell harganya langsung turun. Terkadang kita mengalami yang namanya fase floating dan juga mengalami resiko loss. Nah, oleh karena itu penting untuk teman-teman menghadapi sifat greedy ini dengan memanfaatkan sistem trading yang benar, ya, dan sudah terukur. Nah, itu yang greedy. Nah, biasanya kalau udah selesai greedy, udah kena di greedy, ini akan masuk ke tahapan fear. Fear ini itu kita sebut sebagai tahapan traumatik ya. Jadi pada saat kita udah loss, floatingnya banyak sekali, ini udah masuk ke fear, trauma. Dan inilah dampak psikologi trading yang tidak dimiliki kalau Anda menerapkan sistem trading yang benar atau SOP yang benar. Nah, seperti itu. Returnnya teman-teman udah tentu tahu ya. Pertama ya tempatnya bisa di mana saja ya. Ya, waktunya juga bisa dilakukan, transaksinya kapan saja. Dan juga likuiditas transaksi ini bisa dapat ditransaksikan kapan saja, WD-nya pun juga pada saat penarikan kita bisa lakukan kapan saja ya. Dan juga affordability, bisa dengan modal terbatas. Nah, ini penting ya, enak banget juga dengan modal terbatas, dengan peluang yang besar, dengan modal yang terbatas itu enak banget. Terus juga efektibilitas ya, jadi biaya transaksinya relatif rendah. Karena kalau di bisnis-bisnis konvensional biasanya kan kita menerapkan yang namanya biaya-biaya yang cukup besar seperti biaya sewa tempat ya, biaya marketing, biaya karyawan dan lain-lain. Itu kalau untuk di trading forex ini nggak perlu biaya-biaya seperti ini ya. Teman-teman udah tahu lah. Lalu juga profitabilitas ya. Profitabilitas ini di trading forex justru sebenarnya peluangnya ini bisa dimanfaatkan dengan dua arah. Dan tentunya profitabilitas ini dalam trading forex peluangnya itu tidak terbatas ya atau unlimited
Dan resikonya ini bisa kita batasi. Ini enaknya untuk di trading forex. Oleh karena itu, baiknya kita untuk bisa memanfaatkan dan mengelola resiko yang bisa terjadi ya, sehingga profitabilitas ini bisa unlimited dan juga resikonya kita bisa batasi. Terakhir itu fasilitas ya. Pasti ada banyak ya edukasi forex tersedia dan gratis. Seperti di video kali ini kita berikan secara gratis gitu. Oke. Masuk ke dalam sistem dan metode trading. Nah, ini yang paling tunggu-tunggu nih. Inti dari video kali ini adalah kita harus tahu nih sistem dan metode trading apa sih yang sebenarnya ada dalam trading forex ya, dan yang mana sih yang paling cocok sama kita. Nah, dalam mengetahui sistem dan metode, sebenarnya tujuan dari sistem dan metode trading ini ya tentu tujuannya untuk meningkatkan profit dan tentu harus meminimalisir resiko yang terjadi ya. Jadi meningkatkan profit dan meminimalisir resiko. Seperti tadi ya kita lihat dalam trading forex ini peluangnya itu unlimited, tidak terbatas, mau sampai berapapun, mau 100.000, mau 2 juta, mau 3 juta, mau 10 juta, mau 100 juta target profitnya ya itu bisa saja terjadi. Dan juga ketika terjadi resiko ya kita bisa meminimalisir. Kita mau resikonya 100.000, kita mau resikonya 1 juta, mau resikonya 2 juta, berapa persen pun itu bisa. Ya. Nah, ini kelebihannya dalam trading forex. Oleh karena itu kita membutuhkan sistem dan metode trading yang cocok ya. Oke. Nah, masuk ke sistem trading nih. Sistem trading itu apa sih sebenarnya? Jadi sistem trading itu adalah cara atau aturan trading yang terorganisasi, yang kita atur ya, dan diterapkan berulang-ulang. Jadi dilakukan secara berulang-ulang. Sebagian trader menyebut sistem trading ini sebagai trading plan. Ya, jadi kurang lebih sistem trading sama trading plan ini sama saja. Jadi kurang lebih sama seperti dengan pada saat Anda membangun suatu usaha, Anda mempunyai yang namanya SOP. Nah, SOP inilah kita sebut sebagai sistem trading yang kita jalankan dalam trading forex. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sistem trading ya. Ini untuk teman-teman juga yang belum punya trading system ataupun teman-teman yang udah trading tapi belum tahu trading plan-nya seperti apa. Dalam menentukan trading system atau sistem trading Anda atau trading plan Anda, yang perlu teman-teman miliki ada beberapa poin yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama, teman-teman harus tahu metode trading apa yang kalian pakai. Nanti ini akan kita jelaskan, ada scalping, ya, ada day trade, ada swing trade, ada juga position trade, ya. Dan ini nanti akan dipilih, nanti akan saya jelaskan juga. Terus yang kedua, apa yang akan tradingkan? Ini bebas nih ya. Apa sih pair yang Anda ingin transaksikan? Di sini ada gold, XAU simbolnya, ada GBP, mata uang pound sterling, ada euro, mata uang Eropa, dan ada oil juga ya. Dan lain-lain. Ada banyak. Jadi apa sih yang Anda inginkan? Nah, terus poin ketiga, kapan Anda sebaiknya masuk di trading? Apakah Anda masuk di pagi hari di market Asia? Ataukah Anda bisa masuk nanti di market Eropa? Ya, ini biasa siang hari sampai sore. Apakah Anda mau masuk nanti di market Amerika? Di Amerika ini marketnya dari malam sampai dini hari, ataukah masuknya di market Australia? Nah, Australia ini tengah atau dini hari ya di Australia. Yang mana kalian bisa masuk? Nah, biasanya sih kita biasa rekomendasikan yang ini. Tapi nanti akan kita lihat. Nanti kita akan bantu juga. Terus, kapan sih bagusnya kita entry posisi? Ya, kapan kita juga menutup posisi? Dan menutup posisi ini ada dua. Pada saat profit ataukah pada saat loss, ini seperti apa rulesnya, aturannya seperti apa? Nanti akan kita jelaskan juga. Lalu juga di sini ada poinnya berapa banyak uang yang digunakan. Jadi berapa lot kita bisa gunakan dengan modalnya kita. Jadi ini kita harus lihat juga dengan manajemen keuangan. Jangan sampai semua modalnya kita itu kita pakai belanjakan. Karena kenapa? Resiko dalam trading forex adalah sistemnya floating. Jadi equity yang ada di dalam akun Anda itu akan tergerus pada saat harganya berbalik arah atau tidak sesuai dengan arah transaksi Anda. Jadi wajib untuk teman-teman untuk bisa memanage keuangan Anda. Lalu yang terakhir, poin dalam sistem trading adalah mengatur jika trading tidak sesuai rencana atau kita sebut sebagai manajemen resiko. Nah, ini akan ada banyak juga, nanti akan kita tulis. Ada beberapa ya, kalau yang di sini ada caranya di hold aja, ditahan, ada di cut loss, ada di switching, ada di
di hedging ya, atau dikunci ya bahasa ininya ya. Dan juga ada di average, ditambah posisinya. Nah, yang mana cocok untuk Anda nanti akan kita bahas sama-sama. Tapi yang pertama, ini akan saya bahas dulu mengenai metode trading yang akan dipakai, karena ini masih banyak juga yang bingung ya. Nah, ini trading style atau kita sebut sebagai metode trading, apa sih yang Anda gunakan? Di sini saya perlihatkan ada 4 metode trading ya, yang paling banyak digunakan. Yang pertama itu scalper, yang kedua itu day trading, yang ketiga itu swing trading, yang keempat itu position trading. Jadi artinya metode ini menggambarkan mengenai batas waktu yang Anda gunakan ya dalam melakukan transaksi. Jadi misalkan seperti scalper ini adalah transaksi jangka pendek. Jadi misalkan Anda belinya jam 1 siang. Berarti kurang lebih kita jualnya nanti kurang lebih jam 2 siang seperti itu. Atau mungkin jam 1 lewat 30 menit baru kita jual. Jadi transaksi scalper ini adalah transaksi jangka pendek yang bisa digunakan dalam harian ya. Sedangkan yang selanjutnya ini ada day trader, yang dimana sistem day trader ini adalah sistem transaksi yang jangka pendek juga dikatakan ya, karena transaksinya ini harian. Jadi misalkan kita beli jam 1 siang ya, kita mungkin tutupnya nanti sekitar jam 4 sore atau mungkin malam hari ya, jam 8 malam. Nah, jadi intinya dengan menggunakan sistem day trader, Anda tidak membuat posisi Anda ini bermalam. Jadi pada hari ini kita beli dan hari ini juga harus kita jual. Itu adalah sistem day trader. Dan yang ketiga itu ada swing trading ya. Swing trading ini adalah transaksi yang dilakukan jangka menengah, dengan dimana jangka waktunya biasanya mingguan ya, mingguan sampai bulanan. Ya, ini patokannya pasti ada di fundamental ya, karena target-targetnya cukup tinggi. Sedangkan yang terakhir itu ada namanya position trader. Jadi position trader ini transaksi jangka panjang yang dimana mereka melihat tren besar di dalam suatu market. Jadi kalau trennya ini naik, lagi booming ya, lagi viral, mereka akan ikut pembelian. Yang dimana batas waktunya ini bisa bulan bahkan tahunan ya. Jadi untuk position trader. Jadi yang mana untuk cocok untuk Anda nanti akan kita lihat sama-sama. Oke. Untuk scalping dulu ya. Jadi untuk scalping ini sebenarnya banyak juga yang disukai oleh para pemula trader. Dan sayangnya pada saat kondisi scalping ini banyak juga yang tidak bisa memanfaatkan atau menggunakan manajemen risiko di dalamnya. Jadi sehingga pada saat menggunakan scalping, resiko yang besar ini berbahaya banget ya. Oleh karena itu scalping ini wajib untuk dilakukan dengan manajemen risiko yang baik dan benar. Contohnya ya, untuk scalper. Jadi kalau scalper ini Anda bisa menggunakan time frame yang kecil, itu antara M15 atau M30 ya, seperti ini. M15 atau M30 Anda bisa gunakan pakai time frame di MetaTrader itu M15 atau M30, dan targetnya itu Anda kejarnya kisaran 10 sampai 30 pips ya, atau kalau di trading gold ini kurang lebih 1 sampai 3 poin. Jadi ketika udah dapat, udah dilepas ya. Dan analisa yang digunakan itu semuanya cenderung menggunakan technical ya, karena menurut trader scalping ini pengaruh fundamental ini tidak ada efeknya ya. Jadi murni menggunakan technical analysis. Nah, kondisi trading seperti apakah yang cocok untuk typical trading scalper? Yang pertama tentu teman-teman bisa memilih beberapa varian produk-produk transaksi di forex yang memiliki spread yang rendah. Contoh sepertinya kalau untuk di DMAX itu ada di mata uang euro dan mata uang GBP, yang di mana spreadnya ini lebih rendah dibandingkan dengan pair-pair yang lainnya ya. Dan untuk analisa teknikalnya sendiri, Anda bisa menggunakan moving average ya, untuk mengular resiko untuk melakukan transaksi teknikalnya, dan juga bisa menggunakan RSI atau stokastik. Kurang lebih seperti itu ya. Ini saya kasih contoh dulu. Mungkin teman-teman bisa lihat, saya kasih gambaran. Oke. Nah, di sini saya menggunakan time frame yang M15 misalkan ya. Di time frame M15 teman-teman bisa melihat bahwa yang dilihat itu dengan menggunakan moving average. Kita di sini saya gunakan moving average 10, 21 dan 50 ya.
Jadi garis utamanya di sini atau tren utamanya itu adalah tren yang M50 ya. 10, 20 dan 50. Nah, yang 50 ini saya kasih corak yang cukup besar. Sorry. 10, oh ini ganti ya. Ini tadi 50. Ini yang kecil aja. Nah, ini seperti ini. Jadi garis yang berwarna biru ini ya. Ini adalah trennya. Jadi ketika harganya ini bergerak di atas dari moving average yang berwarna biru, maka opsi yang Anda bisa lakukan adalah opsi buy. Ya. Sedangkan ketika harganya bergerak di bagian bawah garis warna biru, ya, di bawah dari tren, berarti ini trennya lagi turun. Sehingga opsi yang Anda bisa gunakan dengan transaksi seperti ini adalah transaksi open sell. Ya, seperti itu cara penggunaan dengan menggunakan moving average di metode scalping. Saya hilangkan coba. Jadi cara gunakannya seperti apa? Contoh seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Misalkan di sini pada saat harganya sudah bergerak di bagian bawah moving average, maka ini akan berfokus untuk transaksi selling. Jadi ketika harganya sudah ada penurunan seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini ya, candlenya berwarna merah. Candle berwarna merah ini artinya transaksi di sini itu udah cenderung untuk melanjutkan penurunan. Ya, jadi di sini teman-teman bisa entry sell ya, SL-nya di sini dan taking profitnya mungkin 1:1 ya, kurang lebih sekitar 2 sampai 3 poin ya, teman-teman bisa dapat di sini. Nah, gitu. Begitupun selanjutnya. Jadi tren yang berwarna garis yang berwarna hitam ini merupakan area entry selanjutnya. Jadi ketika harga sudah turun seperti ini, terus kemudian marketnya naik dan harga di sinilah ini adalah area teman-teman entry kembali, entry sell ya. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatkan lagi. Dari sini teman-teman bisa sell, taking profitnya di sini ya, kurang lebih 2 sampai 3 poin. Nah, di sini. Nah, gitu. Oke. Dan begitupun selanjutnya ya, seterusnya seperti itu. Area SL-nya di area atas ya, ini bisa teman-teman gunakan. Begitupun misalkan seperti saat ini tadi, harganya ketika bergerak di atas, kemudian harganya turun kembali ke bawah, ini udah masuk di pergantian, teman-teman bisa buy di sini, harganya udah naik dan udah taking profit. Nah, gitulah penggunaan dengan scalping ya, lebih mudah, jarak waktunya juga cepat ya, kurang lebih nggak sampai 1 jam ini udah bisa dilepas posisinya. Nah, lalu selanjutnya, untuk menggunakan scalping, Anda juga bisa menggunakan RSI atau stokastik. Jadi indikator ini teman-teman bisa gunakan juga untuk di RSI, yang dimana kalau untuk penggunaan RSI di atas 70% ini kita sudah menantikan untuk area sell, sedangkan di bawah 30% Anda teman-teman bisa gunakan area pembelian atau buy. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Pada saat harga tadi naik di atas ini, pergerakannya naik. Nah, ketika sudah masuk di atas 70%, ini udah masuk area penjualan. Jadi teman-teman ketika udah masuk di area seperti ini, teman-teman menunggu candlenya berwarna merah dulu. Seperti ini misalkan ya. Jadi candlenya udah berwarna merah, dan pada saat harganya sudah berwarna merah, bergerak warna merah ini saya pakai time frame M15, di sinilah teman-teman sell. Ya, jadi sell di sini teman-teman bisa manfaatkan 1 sampai 3 poin, ini udah dapat. Ya, begitupun juga sama yang ini ketika udah naik lagi, udah warna merah, teman-teman sell lagi di sini udah 1 sampai 3 poin, udah dapat juga. Begitupun juga sama yang ini ya, cuma ini belum taking profit ya. Jadi pada saat teman-teman sell di sini, nah taking profitnya di sini ya, kurang lebih 1 sampai 3 poin, SL-nya di atas sini. Nah, seperti itu. Begitupun dengan candle-candle yang lain, seperti misalkan seperti ini, teman-teman buy dengan konsep entry-nya saat ada candle berwarna hijau ya. Di sini warna hijau, kalau mungkin teman-teman gunakan trader mungkin warnanya putih ya, putih dengan hitam. Di sini teman-teman bisa pembelian, baru teman-teman bisa manfaatkan 1 sampai 3 poin di area ini, itu bisa ya. Oke, sampai di situ. Di sini juga ada ya. Di sini juga ada, di sini candlenya putih. Nah, teman-teman bisa pembelian ya tanpa menggunakan
moving average ya. Jadi ini pilihan ya sebenarnya. Kalau teman-teman pakai ini, silakan pakai ini saja. Kalau teman-teman pakai moving average saja. Jangan terlalu banyak indikator juga. Nah, itu. Ini untuk scalping ya. Nah, tentu ketika teman-teman menggunakan typical scalping, ya, teman-teman harus bisa melihat potensi-potensi harga pembalikan ataupun arah-arah trennya dengan menggunakan dua indikator tadi ya. Untuk metode yang kedua, yang mungkin teman-teman suka yang tidak terlalu buru-buru dalam transaksi, teman-teman bisa menerapkan yang namanya day trading. Jadi day trading ini adalah teman-teman yang dimana time frame yang digunakan, time frame-nya ini juga masih relatif kecil di kisaran M30 sampai H4, dan targetnya transaksi ini targetnya satu kali entry, teman-teman entry-nya targetnya 5 sampai 10 poin. Ya, dan jenis transaksi yang digunakan tentu adalah kebanyakan teknikal juga. Ya, yang dimana di penggunaan day trader juga ini kita menghitung dengan yang namanya range harian. Ya, dan terakhir kondisi trading yaitu kita harus memperhatikan area-area pembalikan atau reversal serta range dalam pergerakan harian. Nah, di sini saya kasih gambaran ya. Teknikal yang mungkin teman-teman bisa gunakan dengan penggunaan metode day trader. Yang pertama itu teman-teman bisa gunakan yang namanya support resisten. Jadi support resisten itu adalah tahanan area atas dan area bawah. Teman-teman bisa sell di harga resisten dan buy di harga support. Oke. Dan juga ada penggunaan RSI atau stokastik seperti tadi. Cuma bedanya dengan yang scalping, teman-teman masuknya di time frame yang lebih besar. Ya. Dan yang terakhir penggunaan juga bisa digunakan dengan cara menghitung range. Nah, ini biasanya kalau range forex atau di GBP atau di euro sendiri, teman-teman bisa perhatikan kurang lebih sekitar 100 pips atau 200 pips. Ini teman-teman bisa ambil posisi sebaliknya. Oke, begitupun dengan trading di gold. Ini gold ya seharusnya. Di gold itu 20 poin sampai 30 poin. Ini biasanya rentan terjadi pembalikan. Jadi Anda bisa entry di area-area ini. Ya, kisaran range 20 sampai 30 poin. Caranya seperti apa ya? Ini saya coba kasih gambaran. Teman-teman bisa perhatikan juga. Untuk di gold, jadi time frame diganti di kisaran H1 misalkan ya. Di sini H1 teman-teman bisa perhatikan. Pertama teman-teman bisa menggunakan yang namanya support dan resisten. Nah, ini saya kasihkan support dan resisten, saya perlihatkan. Nah, jadi support dan resisten, yang dimana support resisten ini adalah area-area tahanan, yang dimana di gambar sini itu area support itu ditandai dengan garis yang berwarna biru, sedangkan untuk area resisten itu ditandai dengan area yang berwarna merah, yang artinya ketika masuk ke area pembelian itu di area support, ini kita beli di area ini, dan ketika masuk di area sell atau di area yang berwarna merah ini kita ambil posisi sell. Seperti itu ya, patokannya seperti itu untuk support dan resisten. Dan support transaksi selanjutnya juga bisa digunakan dengan cara menggunakan RSI atau stokastik. Ya, seperti ini misalkan teman-teman pakai stokastik, ada candlenya berwarna hijau. Nah, oke, kita beli. Ya, targetnya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 poin, ya. Nah, ini juga ada berwarna merah di area ini, atas ini kita sell di sini. Ini udah turun 5 sampai 10 poin dapat. Ya. Begitupun juga dengan di area ini, di area bawah ini juga masuk di area pembelian. Teman-teman bisa buy di sini kisaran 5 sampai 10 poin untuk area pembelian. Nah, ini udah bisa taking profit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu mengenai range. Ya, jadi range ini cukup unik untuk teman-teman yang trading harian. Teman-teman bisa menghitung ya dari harga high dengan low-nya. Contoh seperti ini ya, dari harga high di sini. Kalau teman-teman lihat di sini dari harga high, saya coba kasih lihat. Dari harga di sini, ini harian ya, dari bawah ke sini. Ini range-nya udah 31 poin. Jadi teman-teman bisa memulai transaksi di kisaran berapa tadi? 20 atau 30 poin Anda baru bisa melakukan transaksi pembelian. Ya.
Jadi seperti itu tadi, misalkan saya masuk M30. Jadi pada saat harga sudah turun dari harga tertinggi, saya coba kasih tampilkan ya untuk di settingan ya hariannya itu mana ini, jeda sesi. Nah, ini jeda sesinya itu yang warna biru ini ya. Jadi ini satu hari dari sini ke sini, satu hari harga tertinggi itu di sini. Nanti kita hitung nih turunnya sampai 20 poin itu di mana. Nah, ini 20 poin udah bisa di sini. Berarti pada saat di sini teman-teman udah bisa pembelian. Di area ini teman-teman udah bisa beli. Naik ini sampai 5 poin udah bisa teman-teman taking profit nih. Nah, begitupun ketika harga turun lagi turun menjadi 30 poin, Anda juga bisa lakukan juga pembelian di area ini. Harga naik 5 sampai 10 poin, ini bisa di taking profit. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Lalu juga ada yang namanya swing trading. Kalau swing trading ini penggunaannya menggunakan time frame H1 sampai di daily ya, atau di day1. Targetnya ini kurang lebih 10 sampai 30 poin, cukup besar, yang dimana ini memang membutuhkan kesabarannya ekstra ya. Jadi nggak boleh dilihat secara terus menerus karena pasti akan mengganggu target profitnya. Lalu yang ketiga, jenis analisa yang digunakan ini kita akan menggunakan transaksi yang balance antara teknikal dan fundamental. Sedangkan kondisi market itu harus yang kita perhatikan adalah pola marketnya. Yang dimana pola market ini, ketika pola market itu naik, dia akan membentuk pola yang seperti ini ya. Jadi ketika pola A, B, C, dan D, ketika masuk di area B dan C, ini udah masuk di area pembelian, yang dimana artinya pola C ini, harga C ini nggak boleh lebih rendah daripada pola A. Yang dimana ketika harganya ini lebih rendah, maka ini sebenarnya trennya turun ya. Sedangkan kalau trennya ini adalah naik, maka market akan membentuk pola seperti ini ya, sama seperti di market seperti ini naik, kemudian dia turun, kemudian di sini marketnya sudah ada pembalikan, teman-teman bisa ambil pembelian di area ini, strukturnya untuk masuk ke area atas ya. Caranya gimana? Nanti ada pakai indikator. Nah, indikator yang digunakan tentu untuk melihat pola ya, pertama pasti ada Fibonacci retracement. Ya, penggunaan Fibonacci ini nanti akan masuk ada di kelas tersendiri juga. Area pembalikan tentu kita masuk di area 61,8, 50 sama 38% itu baru kita melakukan entry pembelian ya untuk jangka panjang. Nah, untuk yang cara kedua juga bisa menggunakan moving average, tapi moving average ini digunakan di time frame H1 sampai di daily. Nah, lalu juga ada support dan resisten, ini bisa digunakan yang dimana juga kurang lebih mirip dengan yang day trading. Cuma untuk yang di swing trading ini kita menggunakan support dan resisten yang mingguan. Contohnya seperti apa? Oke, ini saya kasih coba contohnya, beberapa contoh. Kalau tadi kita masuk yang di daily, support dan resisten harian itu seperti ini. Sedangkan kalau untuk support dan resisten di mingguan, ini kita pakai weekly. Dia jaraknya pasti berbeda ya, tentunya berbeda, yang dimana ketika polanya seperti ini pasti range-nya juga berbeda, area entry-nya juga pasti berbeda ya, seperti pada chart seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Saya pakai di H1 aja. Transaksi sell di weekly itu kurang lebih jaraknya memang agak jauh ya, seperti ini misalkan contohnya. Jadi harga bawah di sini kita beli, taking profitnya kurang lebih sekitar 10 sampai 30 ya. Ini sudah 10 poin, 11 poin, ini bisa juga didapat ya. Nah, begitupun juga area sell. Jadi area sell misalkan teman-teman sell di sini. Oke, sell di sini tapi harganya nggak turun-turun, teman-teman bisa pakai SL atau mungkin teman-teman bisa menggunakan averaging ya, itu tergantung nanti, atau mungkin teman-teman mau hold pun itu nggak masalah. Oke. Jadi di sini anggaplah kita pakai SL ya. Anggaplah SL 10 poin SL-nya. Sampai di sini ini udah dapat ya 10 poin SL-nya. Jadi kita ganti ya dengan transaksi sell lagi berikutnya di area ini. Nah, ini ketika teman-teman masuk di area seperti ini udah bisa taking profit sampai di area bawah. Ya kurang lebih 50 poin. Nah, begitupun juga di periode-periode yang lain ya, seperti ini pembelian di sini ini udah bisa taking profit. Begitupun di sini bisa juga menggunakan taking profit ya, kurang lebih 10 sampai 30 poin ini bisa dapat
Nah, gitu. Oke. Oke, kurang lebih sama ya. Dan position trader ini adalah merupakan trading yang dimana menggunakan time frame yang besar, yaitu dimana kita menggunakan time frame ini agak salah ya. Ini time frame yang digunakan itu mulai dari D1 dan weekly. Ya, yang kita gunakan untuk position trading. Yang dimana kalau untuk position trading sendiri ini targetnya ini cukup besar. Ya, 500 sampai 1000 pips atau 50 sampai 100 poin ya, yang dimana kita lihat kalau untuk jenis transaksi analisa ini kita menggunakan yang namanya siklus trading ya, yang dimana siklus trading itu sama seperti dengan pola transaksi, ada yang namanya distribusi ya, fase distribusi dan akumulasi, yang dimana harganya ketika turun ini kita baru beli dan kita akan jual pada saat harga sudah melompat di harga atas. Ya, pola tradingnya juga kurang lebih sama seperti dengan swing trading, cuma bedanya ini menggunakan time frame yang cukup besar di daily dan juga di weekly. Kurang lebih seperti itu ya, untuk teman-teman bisa perhatikan juga. Dan yang terakhir juga untuk menutup ya, teman-teman bisa perhatikan di area ini. Nah, untuk mengatur trading, bagaimana kalau misalkan terjadi resiko? Ini yang sebenarnya paling banyak menjadi kendala untuk teman-teman yang trading, karena pada saat teman-teman trading ketika terjadi kesalahan atau penafsiran yang berbeda, ya pasti teman-teman harus tahu resikonya adalah ketinggalan di harga. Nah, pada saat terjadi resiko, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Yang pertama itu ada yang namanya kita hold, kita tahan saja. Oke. Ada juga yang kedua, pada saat kita salah arah, misalkan kita beli ternyata harganya makin turun, kita juga bisa menggunakan namanya averaging ya. Averaging. Nah, yang ketiga, ini Anda bisa menggunakan yang namanya switching. Nah, ketiga metode ini atau ketiga manajemen ini adalah merupakan manajemen yang menggunakan modal sebagai bensin utama ya, atau penggerak utama. Jadi semakin besar modal menggunakan dengan 3 metode manajemen risiko ini akan sangat bergantung pada modal. Jadi semakin banyak modal, semakin besar modal, ini akan sangat terbantu ya metode seperti ini. Namun jika misalkan kita memiliki dana yang terbatas, maka manajemen risiko yang cocok untuk digunakan yang pertama itu ada yang namanya sistem cut loss. Jadi pada saat harga turun, kita beli di sini, harganya nggak naik, malah harganya makin turun, kita pada saat di sini kita batasin berapa batasan kerugian ya, misalkan 10% atau 20% dari modal kita cut loss. Oke. Atau cara yang kedua, kita bisa menggunakan stop loss. Jadi perbedaan cut loss ini adalah dilakukan secara terpaksa atau secara manual, yang dimana memang jumlah resikonya ini cukup besar. Sedangkan untuk stop loss ini adalah transaksi yang dimana kita lakukan ini cukup terukur ya. Jadi misalkan stop loss ini kita gunakan pada saat harganya kita beli, kemudian harganya turun, kita batasin mungkin kisaran 5 poin. Ya, harga turun tidak sesuai dengan harapan, maka kita akan cut loss atau stop loss di area 5 poin, yang dimana ini kerugiannya kita hanya sebatas 5 poin. Oke. Dan yang ketiga itu juga bisa dilakukan dengan cara hedging. Oke, cuman untuk yang teman-teman pemula ini nggak direkomendasikan, karena pasti akan pusing banget ya melihat harga potensinya naik atau turun. Jadi teman-teman ada tiga ya sebenarnya metode yang teman-teman bisa gunakan. Yang paling banyak dan kita rekomendasikan sebenarnya yang pertama adalah averaging. Ini mempercepat teman-teman untuk bisa transaksi ya. Misalkan teman-teman turun di sini belinya misalkan di harga 10 ya misalkan. Kemudian harganya turun menjadi harganya 8, teman-teman bisa beli lagi. Turun lagi harganya, teman-teman beli lagi di harga misalkan 6. Jadi ketika harganya naik satu kali ya, atau di harga tengah-tengah atau di harga BEP, kita sebutnya break even point, maka ini udah kembali modal.
Ini adalah averaging. Cuman averaging ini perlu teman-teman ketahui bahwa menggunakan metode averaging ini memerlukan modal yang cukup besar ya untuk menghandle-nya. Jadi biasanya akan dilakukan yang namanya top up. Ya, top up-nya hanya sementara. Jadi pada saat udah break even point atau BEP, Anda udah bisa menarik kembali top up-nya. Yang kedua, Anda bisa hold posisi, cuman resikonya agak lama ya, menunggu dengan waktu ini cukup lama, posisi hold ya. Jadi Anda juga bisa gunakan. Dan yang ketiga, Anda bisa menggunakan yang namanya sistem cut loss ataupun juga yang namanya stop loss. Stop loss ya. Nah, jadi ketika Anda menggunakan sistem cut loss, Anda akan lebih banyak menggunakan teknis di market ya. Misalkan teman-teman menggunakan pada saat terjadi profit, Anda menggunakan profitnya itu 6 poin. Ya, atau kita sebut aja ya 6 poin ini $60 ya, 600.000. Nah, ini aturannya. Jadi pada saat terjadi resiko, kita harus siap untuk melakukan transaksi melepas kerugian. Ini kerugian anggaplah kita sebutnya adalah sekitar $50 gitu ya, atau 5 poin. Jadi ini adalah aturan yang Anda bisa gunakan ketika dana Anda ini terbatas ya. Tapi kalau misalkan Anda adalah orang yang memiliki jumlah investasi yang cukup besar, maka atau yang tidak suka dengan yang namanya lepas rugi, maka metode averaging ini cocok ya. Cuman hanya saja di sini di metode averaging ini memerlukan dana yang cukup besar dan Anda harus siap untuk melakukan top up kapanpun ketika kondisi market ini tidak terlalu tidak bersahabat dengan Anda. Misalkan harganya kita beli dan harganya ternyata turunnya drastis sampai di bawah, maka Anda harus siap-siap untuk melakukan top up untuk sementara waktu, atau kita sebut sebagai injek dana, atau mungkin kita bahasnya juga sebagai suntikan dana ya. Jadi ketika harganya udah naik kembali, maka ini semuanya udah bisa terclearkan posisinya, top up-nya pun juga bisa ditarik beserta dengan profitnya ya. Jadi ada banyak metode sistem trading yang dimana tentu kesimpulannya pada video kali ini ya cukup panjang. Yang pertama, untuk menggunakan sistem trading, Anda perlu tahu metode apa yang digunakan. Apakah Anda tipikal yang mau scalping, ataukah Anda mau day trading, ataukah Anda mau swing trading, ataupun position trading. Ini tentu akan memiliki pola kesabaran masing-masing ya. Kalau saya pribadi lebih senang di scalping dan juga lebih senang di day trading. Ada dua ya, yang dimana ini memang lebih nyaman ya untuk trading menggunakan scalping dengan day trading. Terus juga apa yang di trading kan biasanya sih kita gunakan di produk gold ya, atau teman-teman yang ingin scalping itu bagus juga di area euro dan juga GBP. Nah, itu kapan bisa trading? Area bisa trading itu bagusnya di market Eropa di siang hari atau sore hari sampai di area malam hari ya, di market Amerika. Oke, untuk orang yang mungkin kantoran, bagusnya mungkin hanya starting di market Amerika di malam hari, kurang lebih di jam 7 malam sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Terus posisi kapan membuka entry tadi udah saya jelaskan ya, bisa menggunakan indikator mulai dari moving average, dari support resisten ya, RSI dan lain-lain. Kapan menutup posisi? Nah, ini kapan menutup posisi? Pertama, pada saat profit kapan, dan pada saat loss-nya kapan ya. Jadi kalau Anda menggunakan yang namanya stop loss, teman-teman udah tahu tadi ya, usahakan kerugian atau stop loss ini lebih rendah dengan aturan membuka posisi. Misalkan pada saat kita profit, kita tentukan profit itu 6 poin. Ketika terjadi loss, kita udah batasin ini 5 poin misalkan. Jadi ketika rasionya seperti ini, jangka panjang transaksinya pasti akan bisa lebih bertambah ya. Dan berapa banyak uang yang digunakan ini tergantung. Untuk Anda yang menggunakan trading modal di bawah 50 juta, sebaiknya Anda bisa menggunakan averaging ya. Kalau misalkan Anda ingin menggunakan averaging, usahakan ini maksimal 0,3 lot posisinya maksimal, yang dimana ini pasti tentu ada beberapa averaging ini 20 ya sampai 30 poin. Untuk area averagingnya misalkan di harga emas 1730 ya, Anda buy, kemudian nanti harganya turun dulu sampai 1710 baru Anda bisa buy lagi. Ini adalah jarak 20 poin
untuk averaging. Oke. Dan kalau misalkan Anda memiliki dana yang standar 100 juta, maka Anda bisa maksimal menggunakan 100 juta Anda bisa menggunakan maksimal 1 lot untuk transaksi ya, dengan tadi standar juga area 20 sampai 30 poin untuk average. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan Anda nggak suka yang namanya floating, Anda ingin transaksi satu hari langsung kelar, atau penggunaan scalping, Anda ingin menggunakan sistem cut loss, berarti Anda bisa menerapkan transaksi dengan misalkan 50 juta. Ini bisa dengan 0,5 lot sekaligus atau 1 lot. Tapi yang penting adalah rasionya ini harus benar. Misalkan rasionya 1:1. Misalkan pada saat Anda transaksi 1 lot, ya, profitnya harus ditentukan. Profitnya harus ditentukan. Misalkan profitnya itu $60. Resikonya teman-teman bisa siapkan di area $50, yang kurang lebih seperti ini. Atau profitnya ini $100, resikonya $50. Ini boleh ya. Jadi standar trading ini tetap teman-teman gunakan, dan teman-teman buat dulu sebelum Anda menggunakan di akun realnya. Atau mungkin teman-teman mau coba dulu, silahkan teman-teman coba di akun demonya ya. Kurang lebih seperti ini metode atau sistem trading yang mungkin Anda bisa gunakan. Selebihnya teknisnya akan teman-teman bisa saksikan di beberapa video ke depan yang akan kita bahas, khususnya untuk di metode trading atau di indikator-indikator apa yang bisa membantu Anda dalam memutuskan dalam melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan di trading forex. Kiranya seperti itu. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mempunyai trading system yang tentunya bisa sangat cocok untuk teman-teman, dan teman-teman bisa nyaman menggunakannya, dan semoga bisa profit secara konsisten ya. Meskipun terjadi resiko, setidaknya resiko itu tidak menghalangi teman-teman untuk bisa terus berbisnis dan juga tetap belajar ya, karena kita selalu juga tetap belajar untuk bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik ya. Ini aja mungkin saya sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak. Saya Doni Wijaya, izin pamit ya. Semoga bisa membantu, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.